Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen desain grafis. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi ini adalah mengenai elemen-elemen apa saja yang terdapat di dalam suatu desain grafis. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti materi ini, kalian kemudian bisa untuk membedakan dan mengerti kira-kira apa saja elemen-elemen yang terdapat di dalam suatu desain grafis. Nah, desain grafis itu sebagai seni tentunya sangat dekat dengan apa yang kita sebut sebagai keindahan atau estetika. Keindahan sebagai kebutuhan setiap orang mengandung nilai-nilai subjektivisme, dan oleh sebab itu kualitas rasa seni seseorang tentunya pasti berbeda. Nah, dalam rangka menghasilkan karya visual desain grafis yang menarik dan bernilai seni, pemahaman terhadap elemen-elemen atau unsur-unsur dasar desain grafis adalah wajib. Kita masuk pada elemen yang pertama, yaitu elemen garis. Garis dalam desain grafis dibagi menjadi 4, yaitu garis vertikal, horizontal, diagonal, dan kurva. Nah, selain itu juga garis memiliki style atau gaya. Yang pertama ada namanya garis lurus, kemudian garis dot, lalu garis dash, garis kaligrafi, dan juga ada yang disebut dengan garis artistik. Dalam pekerjaan desain grafis, garis digunakan kurang lebih untuk memisahkan posisi antara elemen grafis lainnya di dalam suatu halaman. Selain itu, garis juga berfungsi sebagai petunjuk, penjelas, penekanan kata, outline foto, dan juga bisa digunakan untuk membuat suatu pola. Contoh dari penerapan garis itu misalnya pada sebuah tabloid, di mana garis digunakan untuk memisahkan nama dengan berita, lalu digunakan juga untuk memisahkan antara periode terbit. Kita masuk pada elemen yang selanjutnya, yaitu elemen bentuk. Bentuk ini menurut Sony Kartika, pengertiannya adalah suatu bidang yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis, dan juga dibatasi oleh adanya warna yang berbeda, atau oleh gelap terang pada satu arsiran, atau karenanya ada tekstur. Bentuk bisa berupa wujud alam atau figur, dan juga bisa tidak menyerupai wujud alam atau disebut dengan non-figur. Nah, bentuk itu sendiri memiliki yang namanya perubahan wujud, yaitu stilisasi, distorsi, dan transformasi. Makna ini dikonstruksi dalam grafis 2 dimensi. Lazim juga disebut area. Sedangkan dalam grafis 3 dimensi, bentuk disamaartikan dengan massa. Bentuk juga memiliki beberapa macam, contohnya adalah karakter dan juga simbol. Kita masuk pada elemen yang selanjutnya, yaitu elemen ruang. Nah, ruang ini menurut Kusmiati dalam teori dasar desain komunikasi visual menjelaskan bahwa ruang ini terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman, sehingga terasa jauh dan dekat, tinggi dan rendah, yang kemudian tampak melalui indera penglihatan. Jadi, meskipun gambar atau desain itu dibuat dalam bentuk 2 dimensi, misalnya foto ataupun gambar yang di print out, namun hasil yang terlihat seakan-akan benda atau objek yang ada di gambar tersebut bisa terasa jauh, terasa dekat, terasa tinggi, atau terasa rendah. Nah, semua ini terjadi akibat dari persepsi indera penglihatan kita. Selanjutnya, fungsi dari elemen ruang ini dalam praktik desain grafis koran misalnya digunakan sebagai ruang bernafas bagi mata pembaca. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak terlalu lelah ketika membaca teks yang relatif panjang.
Dan ruang kosong juga memberikan penegasan atau pemisah antar kolom di dalam sebuah koran. Selain itu, dia juga memberikan kesan desain yang rapih dan juga lapang. Hal ini juga diistilahkan atau istilah lainnya disebut dengan white space atau ruang kosong. Ruang kosong berarti ketidakberadaan teks maupun gambar. Benar-benar kosong, tapi bukan berarti tempat itu terbuang sia-sia. Karena ruang kosong itu adalah bahasa tersendiri dari desain yang kita buat. Kita masuk pada elemen yang selanjutnya, yaitu tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa dari permukaan suatu bahan tertentu, yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata maupun semu. Misalnya kesan tekstur kayu, bulu, atau gelas. Sedangkan menurut Kusmiati, tekstur itu adalah sifat dan kualitas fisik dari permukaan suatu bahan atau material seperti kasar, mengkilap, pudar, kusam, yang dapat diterapkan secara kontras dan juga serasi. Elemen yang terakhir dalam desain grafis adalah warna. Jika kita ditanya mengenai apa saja yang membedakan antara jeruk nipis dan jeruk bali, kira-kira apa jawaban kita? Secara fisik, barangkali kita akan menjawab bahwa jeruk nipis lebih kecil daripada jeruk bali. Dan kemungkinan kedua, jawaban kita adalah jeruk nipis yang sedang kita pegang misalnya berwarna hijau dan jeruk bali berwarna kuning. Nah, dari contoh ini bisa kita pahami bahwa warna sebenarnya merepresentasikan mana jeruk nipis dan mana jeruk bali, atau bisa menjadi suatu pembeda dari sebuah objek. Lalu mengapa warna sebuah objek bisa dilihat oleh mata kita? Warna sebuah objek ditentukan bagaimana cahaya yang jatuh pada objek dan kemudian dipantulkan ke mata kita. Sebab cahaya memiliki yang namanya spektrum atau rangkaian sistematis warna, dan spektrum warna tersebutlah yang membantu manusia mengenali warna. Spektrum warna secara fisika direpresentasikan dengan cahaya putih, semisal dari matahari atau bola lampu. Sebab warna-warna yang dikandungnya dikeluarkan seimbang. Sedangkan jika warna-warna yang dikeluarkan tidak seimbang, kita akan melihat warna lain selain putih. Oleh sebab itulah objek jeruk nipis terlihat hijau karena ia memantulkan cahaya hijau. Selanjutnya, warna itu dihasilkan oleh matahari, lalu kemudian bisa dilihat dengan ukuran 400 sampai 700 nanometer. Sementara fungsi dari warna itu sendiri adalah sebagai hal yang digunakan untuk menarik perhatian, membuat suatu gambar atau desain terkesan lebih realistis. Bisa juga digunakan untuk sebagai penekanan pada elemen tertentu di dalam sebuah desain grafis, dan yang paling penting bisa digunakan juga sebagai identifikasi benda. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, bahwa benda-benda itu bisa diidentifikasi atau dibedakan berdasarkan warna. Oke, sampai di sini materi kita mengenai elemen-elemen desain grafis, dan tentunya ada tugas untuk kalian. Tugasnya berupa latihan soal. Silakan kalian berikan masing-masing sebuah contoh penerapan elemen-elemen desain grafis pada sebuah karya desain grafis. Elemen-elemen yang dimaksud adalah garis, bentuk, ruang, tekstur, dan warna. Silakan kalian memberikan contoh masing-masing elemen, berikan satu contoh. Misal, untuk elemen garis diterapkan pada koran. Untuk elemen bentuk diterapkan pada apa, ruang kepada apa, tekstur pada apa, dan warna kepada apa, seterusnya. Oke. Sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.
Sekian dan terima kasih.